Bismillahirrahmanirrahim. Makan bubur panas-panas, belinya di pasar Keramat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah dengan semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bubur panas-panas, belinya di pasar Keramat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah dengan semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusrahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha indah dan maha lembut, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan pengikutnya, termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain ialah Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap padanya, dan tidak pernah menyanyiakan orang yang berdoa kepadanya. Sebesar apa harapan seseorang kepada Allah, kesediaan menghadap dan berlindung kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahwa syarat diterimanya doa adalah falyastajibu li, memenuhi perintah Allah, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Ada sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam pernah mengadukan sakit giginya kepada Allah, dan kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, ambillah rumput falani dan letakkan pada gigimu. Nabi Musa alaihissalam melakukannya dan seketika rasa sakit itu hilang. Setelah beberapa saat rasa sakitnya kembali lagi menyerangnya. Seperti yang pertama, Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput itu dan meletakkan di giginya. Tapi kali ini rasa sakitnya malah semakin bertambah. Dia memohon pertolongan kepada Allah seraya bertanya, Ya Allah, bukankah Kau telah menyuruhku dan menunjukkan kepadaku tentangnya? Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Wahai Musa, aku adalah yang menyembuhkan dan menyehatkan. Aku adalah yang memberi bahaya dan manfaat. Pada waktu pertama kau melakukannya karena aku, sehingga menghilangkan penyakitmu. Sekarang kau melakukannya bukan karena aku, tetapi karena rumput itu.
Dari kisah Nabi Musa ini memberikan gambaran buat kita semua bahwa doa yang kita ucapkan, harap yang kita munajatkan kepada Allah harus beranding lurus dengan kepatuhan terhadap perintah Allah, dengan keyakinan atau keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau mau dikabulkan doanya, penuhilah perintah Allah dan beriman kepadanya. Sayangnya banyak di antara kita patuh kepada manusia, sedangkan kepada Allah begitu malasnya untuk patuh. Hadirin yang berbahagia, seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang dia selalu berdoa kepada Allah. Karena doa adalah senjata orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa adalah senjata orang mukmin. Di samping itu doa juga merupakan inti ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ad-du'a mudjul ibadah." Doa adalah inti ibadah. Hadirin yang berbahagia, alangkah indahnya jika kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah. Alangkah indahnya jika kelemahan kita menyambung dengan kekuatannya, kefakiran kita dengan kekayaannya. Doa adalah permohonan akan bantuan dari Zat yang memilikinya, permintaan kebaikan dari tangan pemiliknya. Di balik doa ada kebaikan yang selalu menyertai. Jika tercapai, maka itu sesuai dengan kemauannya. Jika tidak, maka itu sesuai. Itu adalah bentuk ibadah. Sedangkan pilihan itu adalah apa yang Allah pilih, karena sesungguhnya pilihan Allah adalah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Jika Dia memberi, maka itu adalah karunia. Dan jika Dia tidak memberi, maka itu pun adalah keutamaan. Sebuah keutamaan. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah pada kita semua. Saya tutup dengan satu pantun, yaitu, Pak Ustaz makan terasi. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah dengan semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusrahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha indah dan maha lembut, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan pengikutnya. Termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala antara lain ialah Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap padanya dan tidak pernah menyanyiakan orang yang berdoa kepadanya. Sebesar apa harapan seseorang kepada Allah, kesediaan menghadap dan berlindung kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, yaitu wa idza ta'alama ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahwa syarat diterimanya doa adalah falyastajibu li, memenuhi perintah Allah, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Ada sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam pernah mengadukan sakit giginya kepada Allah, dan kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, ambillah rumput falani dan letakkan pada gigimu. Nabi Musa alaihissalam melakukannya dan seketika rasa sakit itu hilang. Setelah beberapa saat rasa sakitnya kembali lagi menyerangnya. Seperti yang pertama, Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput itu dan meletakkan di giginya. Tapi kali ini rasa sakitnya malah semakin bertambah. Dia memohon pertolongan kepada Allah seraya bertanya, ya Allah, bukankah kau telah menyuruhku dan menunjukkan kepadaku tentangnya? Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku adalah yang menyembuhkan dan menyatakan, aku adalah yang memberi bahaya dan manfaat. Pada waktu pertama kau melakukannya karena aku, sehingga menghilangkan penyakitmu. Sekarang kau melakukannya bukan karena aku, tetapi karena rumput itu. Dari kisah Nabi Musa ini memberikan gambaran buat kita semua bahwa doa yang kita ucapkan, harap yang kita munajatkan kepada Allah harus beranding lurus dengan kepatuhan terhadap perintah Allah, dengan keyakinan atau keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau mau dikabulkan doanya, penuhilah perintah Allah dan beriman kepadanya. Sayangnya banyak di antara kita patuh kepada manusia, sedangkan kepada Allah begitu malasnya untuk patuh. Hadirin yang berbahagia, seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang dia selalu berdoa kepada Allah. Karena doa adalah senjata orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Di samping itu doa juga merupakan inti ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mudul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Hadirin yang berbahagia, alangkah indahnya jika kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah. Alangkah indahnya jika kelemahan kita menyambung dengan kekuatannya, kefakiran kita dengan kekayaannya. Doa adalah permohonan
akan bantuan dari zat yang memilikinya. Permintaan kebaikan dari tangan pemiliknya, di balik doa ada kebaikan yang selalu menyertai. Jika tercapai maka itu sesuai dengan kemauannya, jika tidak maka itu sesuai. Itu adalah bentuk ibadah. Sedangkan pilihan itu adalah apa yang Allah pilih, karena sesungguhnya pilihan Allah adalah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Jika dia memberi, maka itu adalah karunia. Dan jika dia tidak memberi, maka itu pun adalah keutamaan. Sebuah keutamaan. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah pada kita semua. Saya tutup dengan satu pantun, yaitu Pak Ustaz makan terasi. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.